Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Ndok Toleh, pernah ndak kamu sadar kenapa hidupmu terasa makin berat, padahal nggak ada yang benar-benar salah? Hati-hati, karena 3 menit sebelum tidur itu bukan waktu istirahat. Itu waktu di mana pikiranmu paling mudah dimasuki. Semua yang kamu takutkan, semua yang kamu pikirkan diam-diam masuk ke dalam dirimu sendiri. Dan yang menyeramkan, kadang yang menghancurkan hidup manusia itu bukan kutukan, bukan santet, tapi kalimat yang dia ulang sendiri setiap malam sebelum tidur. Ukek sak tulito. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, Rahayu. Tiga menit sing sering dibuang menungso. Rahayu, ndok Toleh, putu-putuku kabeh. Malam iki aku ora arep ngajari kamu jadi sakti. Ora arep ngajari kamu buka mata batin. Apalagi ngajari manggil jendruwo buat bantu cicilan motor. Hehehe, jendruwo wae saiki bingung bayar kontrakan. Aku cuma mau cerita tentang 3 menit kecil sing sering dianggap sepele menungso modern. Padahal 3 menit iku bisa menentukan arah hidupmu pelan-pelan. Coba pikir, sebelum tidur, apa yang biasanya manusia lakukan sekarang? Main HP, scroll video, lihat hidup orang lain, bandingin nasib sendiri. Kadang ketawa, kadang iri, kadang sedih, kadang malah marah sama orang yang bahkan gak kenal dirinya. Lalu tidur dengan kepala penuh sampah batin. Besok bangun, capek lagi, kosong lagi, bingung lagi. Lalu bilang, hidupku kok gini-gini aja ya? Loh. Batinmu tiap malam kamu kasih racun, kok paginya minta mekar kayak bunga melati? Yo angel toh. Di tanah Jawa kuno, leluhur itu percaya detik-detik sebelum tidur adalah gerbang paling tipis antara sadar dan bawah sadar. Dalam serat Centini ada pitutur, manungso iku nalika arep tilem sejatine lagi nyerahake ruh marang suwung. Artinya, ketika manusia hendak tidur, sesungguhnya ia sedang menyerahkan jiwanya pada kekosongan. Maknanya dalam sekali. Tidur itu bukan cuma badan istirahat, tapi batinmu sedang membuka pintu paling dalam. Dan lucunya, manusia modern malah isi pintu itu dengan keributan. Padahal ilmu modern sekarang mulai ngerti. Sebelum tidur, gelombang otak manusia turun pelan-pelan dari beta ke alfa, lalu teta. Nah, di kondisi teta itu, pikiran bawah sadar jadi lebih terbuka. Sugesti lebih gampang masuk, emosi lebih gampang tertanam. Makanya, kalau sebelum tidur isi kepalamu ketakutan, otakmu menyimpannya sebagai kenyataan. Kalau sebelum tidur isi batinmu kemarahan, tubuhmu tidur dalam perang. Dan tubuh yang tidur dalam perang
besok bangun tetep capek. Napa? Aku iku pernah ketemu seorang anak muda di Surabaya. Kerjanya bagus, gajinya lumayan, motor keren, followers banyak. Kalau dilihat orang, hidupnya sukses. Tapi tiap malam dia susah tidur. Kalaupun tidur, bangun rasanya kosong, dadanya berat, pikirannya muter terus. Akhirnya dia datang ke orang pinter. Katanya kena santet. Hele, zaman saiki apa-apa santet. Padahal kadang yang nyantet itu pikirannya sendiri. Lalu anak itu datang ke seorang simbah tua di daerah Gunung Kawi. Simbahnya ndak kasih jimat, ndak kasih mantra aneh. Cuma bilang, "Nak, 3 menit sebelum tidur, ojo nyawang keributan. Jangan melihat keributan." Awalnya anak itu bingung. Lalu simbah itu ngajari ritual sederhana. Sangat sederhana malah. Sebelum tidur, matikan HP. Tarik nafas pelan. Duduk tenang. Lalu ucapkan dalam hati, "Aku wis cukup, aku wis slamet, aku wis urip. Aku sudah cukup, aku selamat, aku hidup." Cuma itu, 3 menit tiap malam. Dan anehnya, setelah beberapa minggu, dadanya mulai ringan. Tidurnya lebih tenang, pikirannya ndak segaduh dulu. Kenapa? Karena sebenarnya ritual Jawa kuno itu bukan sihir, tapi cara mengatur kesadaran. Leluhur Jawa ngerti, batin manusia itu gampang diprogram oleh emosi terakhir sebelum tidur. Makanya orang dulu sering dilarang marah sebelum tidur, dilarang ribut malam-malam, dilarang ngomong kasar menjelang tilem. Karena energi batin terakhir ikut masuk ke alam bawah sadar. Dalam pitutur Semar ada wejangan, "Ojo turu nggawa geni." Artinya, jangan tidur membawa api. Api itu bukan obor, tapi dendam, marah, kecewa. Karena kalau api itu ikut tidur, dia membakar pikiranmu diam-diam. Ndok toleh, menungso modern iku lucu. Badannya dicas tiap hari, HP dicas tiap malam, motor dirawat, mobil dicuci, tapi batinnya dibiarkan gosong. Makanya sekarang banyak orang kelihatan hidup, tapi jiwanya capek. Senyumnya ada, tapi hatinya mati rasa. Karena tiap malam yang dia beri makan bukan ketenangan, tapi kebisingan. Dan 3 menit sebelum tidur adalah penentunya. Bukan karena mistis semata, tapi karena disitulah pikiran bawah sadarmu sedang mendengar semuanya, termasuk caramu berbicara pada diri sendiri. Kalau tiap malam kamu bilang, "Aku gagal, aku buruk, hidupku hancur," maka bawah sadarmu percaya itu. Tubuhmu ikut percaya, energi emosimu ikut membentuk arah hidupmu. Leluhur Jawa menyebutnya ngunduh suara batin, memanen suara batin. Karena hidup manusia seringkali tumbuh dari suara yang ia ulang terus dalam dirinya. Ritual Jawa sing disalahpahami. Ndok toleh, kalau dengar kata ritual Jawa, manusia sekarang langsung mikirnya aneh-aneh. Kemenyan, kuburan, bisikan setan, mata merah. Padahal banyak ritual Jawa kuno itu sebenarnya teknologi batin. Cuma bahasanya simbolik. Contohnya, orang dulu kalau mau tidur sering membasuh kaki. Katanya biar energi kotor turun. Kalau dijelaskan modern, itu membantu sistem saraf lebih rileks, suhu tubuh turun, otak lebih tenang, tidur lebih cepat.
Orang dulu juga suka matikan lampu redup sebelum tidur. Katanya biar roh tenang. Padahal sekarang ilmu modern tahu, cahaya terang malam hari mengganggu hormon melatonin. Tubuh jadi susah tidur nyenyak. Jadi jangan buru-buru bilang leluhur kuno bodoh. Kadang mereka ngerti manusia lebih dalam daripada manusia modern sendiri. Dalam serat Darmo Gandul ada kalimat, sepi iku duduk kosong nanging lawang. Kesunyian itu bukan kosong, melainkan pintu. Nah, 3 menit sebelum tidur itu adalah pintu. Kalau pintu itu kamu isi gaduh, yang masuk ya kegaduhan. Kalau pintu itu kamu isi syukur, yang tumbuh ketenangan. Pernah aku lihat seorang ibu, usianya hampir 50. Anaknya sukses semua, rumah besar, tapi tiap malam nangis diem-diem. Kenapa? Karena merasa hidupnya gagal, merasa tidak dicintai suaminya, merasa dirinya sudah tidak berarti. Lalu tiap malam sebelum tidur, dia memutar ulang luka-luka lama. Dan tubuh manusia itu aneh, Ndok Toleh. Otak tidak bisa membedakan antara kejadian nyata dengan kenangan emosional yang diputar terus. Makanya, semakin sering seseorang mengulang luka sebelum tidur, semakin tubuhnya hidup dalam penderitaan. Sampai akhirnya ibu itu diajak seorang kawannya ikut tirakat kecil. Bukan puasa aneh, bukan ritual menyeramkan, cuma disuruh sebelum tidur tulis 3 hal yang masih layak disyukuri. Awalnya dia bilang, apanya yang disyukuri? Tapi dipaksa pelan-pelan. Hari pertama dia menulis, aku masih bisa napas. Hari kedua, aku masih bisa mendengar suara hujan. Hari ketiga, anakku masih memanggilku ibu. Pelan-pelan batinnya berubah karena fokus emosinya berubah. Dan otak manusia memang begitu. Apa yang sering difokuskan akan diperkuat oleh pikiran bawah sadar. Itulah kenapa dalam Jawa kuno, syukur bukan cuma soal agama, tapi teknik menjaga arah batin. Pitutur lama berkata, ati kang kebak syukur ora gampang dirasui peteng. Hati yang penuh syukur tidak mudah dimasuki kegelapan. Peteng, gelap, bukan berarti setan saja, tapi putus asa, kosong, hampa. Dan manusia modern sekarang banyak yang kalah bukan karena hidupnya berat, tapi karena batinnya terlalu lama gelap sebelum tidur. Suara yang didengar alam bawah sadar. Ndok Toleh, kalau aku boleh jujur, sebagian manusia sekarang itu tidur sambil menghina dirinya sendiri. Aku payah, aku nggak berguna, hidupku kalah. Kalimat itu diulang terus, malam demi malam, tahun demi tahun. Lalu heran kenapa hidupnya terasa berat. Dalam ilmu psikologi modern, ada yang disebut self-suggestion, sugesti pada diri sendiri. Kalimat yang diulang terus oleh pikiran akan membentuk identitas batin. Dan leluhur Jawa sebenarnya sudah ngerti itu sejak dulu. Dalam serat Sabdo Palon ada wejangan, ucapan iku wiji. Ucapan adalah benih. Nah, bayangkan kalau tiap malam kamu menanam benih ketakutan, apa yang tumbuh? Makanya orang Jawa dulu suka memakai doa-doa lembut sebelum tidur. Bukan karena takut setan semata, tapi untuk menenangkan isi bawah sadar. Ada satu ritual kecil yang dulu sering dilakukan leluhur. Namanya ngersiki rasa, membersihkan rasa.
Caranya sederhana. Sebelum tidur, pejamkan mata, tarik napas pelan, lalu tanyakan ke diri sendiri, hari ini apa yang paling melukai batinku? Bukan untuk ditangisi, tapi disadari. Karena luka yang disadari lebih mudah sembuh daripada luka yang dipendam. Nah, ilmu modern menyebutnya emotional awareness, kesadaran emosi. Saat manusia mengakui emosinya, sistem sarafnya lebih tenang, tekanan batin menurun, tidur lebih pulih. Lihat, leluhur dan ilmu modern ternyata sering ketemu di tengah jalan, cuma bahasanya beda. Ndok Toleh, malam ini sebelum tidur nanti, coba diam 3 menit saja. Jangan buka HP dulu, jangan lihat keributan dunia. Duduk tenang, tarik napas perlahan, lalu dengarkan apa isi suara batinmu sebenarnya. Karena bisa jadi yang paling melelahkan dalam hidupmu bukan pekerjaanmu, bukan orang lain, tapi suara dalam kepalamu sendiri yang tidak pernah berhenti memukul dirimu. Dan manusia yang tidak damai sebelum tidur biasanya bangun dengan perang yang sama. Manusia yang tidur bersama keramaian. Ndok Toleh, putu-putuku kabeh. Malam makin larut, angin mulai pelan, suara kendaraan tinggal sisa-sisa. Tapi isi kepala manusia malah tambah rame. Hele, kadang aku mikir, zaman sekarang itu bukan kekurangan hiburan, tapi kekurangan keheningan. Dulu, orang susah cari tontonan. Sekarang, susah cari ketenangan. Bangun tidur, lihat HP. Makan, lihat HP. Di kamar mandi, lihat HP. Mau tidur pun masih nyari keributan. Lalu heran, kenapa jiwanya kayak pasar malam. Padahal, dalam ilmu Jawa kuno, malam itu bukan cuma waktu istirahat. Malam adalah waktu ketika batin berbicara lebih keras, karena dunia mulai sepi. Dan saat dunia sepi, manusia mulai mendengar dirinya sendiri. Nah, itu yang banyak ditakuti manusia modern, mendengar dirinya sendiri. Makanya, orang sekarang lebih nyaman scrolling sampai ngantuk daripada duduk diam 5 menit. Karena kalau diam, luka-luka mulai muncul. Rasa kosong mulai terasa. Kesepian mulai bicara. Dalam serat Gotolaco ada kalimat tajam. Sing paling rame iku dudu pasar, nangin pikirannya manungso. Yang paling rame itu bukan pasar, melainkan pikiran manusia. Dan itu nyata, Ndok Toleh. Banyak orang terlihat santai di luar, tapi di dalam kepalanya perang terus. Aku pernah bertemu seorang lelaki, usianya sekitar 35 tahun, kerja kantoran. Istrinya cantik, anaknya lucu. Kalau foto keluarga di media sosial, wah, kelihatannya hidup paling bahagia. Tapi tiap malam, dia minum diam-diam. Bukan mabuk berat, cuma supaya cepat tidur. Karena kalau sadar terlalu lama, isi kepalanya menyerang semua. Tagihan, takut gagal, takut miskin, takut istrinya kecewa, takut dianggap tidak berguna. Suatu malam, lelaki itu cerita sambil nangis kecil. Katanya, "Pak, saya capek jadi kuat terus." Nah, itu dia. Banyak manusia modern itu siangnya pura-pura kuat, malamnya hancur diam-diam. Dan 3 menit sebelum tidur,
adalah saat topeng mulai lepas. Makanya jangan heran kenapa banyak orang mendadak overthinking di malam hari. Karena saat sunyi datang, pikiran bawah sadar mulai membuka gudangnya. Semua yang dipendam keluar. Dalam psikologi modern, malam hari memang membuat aktivitas emosional lebih kuat karena tubuh mulai rileks dan pertahanan mental menurun. Kenangan lama lebih gampang muncul. Rasa takut lebih terasa. Makanya, orang cemas biasanya lebih parah saat malam. Nah, leluhur Jawa ternyata sudah memahami itu. Makanya dulu ada tradisi hening sadurunge tilem. Diam sebelum tidur. Bukan sekedar ritual mistis, tapi cara menenangkan sistem batin. Dalam pitutur Semar ada wejangan. Wengi iku wektu kanggo mulih. Malam adalah waktu untuk pulang. Pulang kemana? Ke rumah? Bukan. Pulang ke diri sendiri. Karena siang hari, manusia terlalu sibuk jadi apa kata dunia. Malam hari, batin meminta pulang. Ndok, toleh, coba ingat. Kapan terakhir kali kamu tidur dengan hati yang benar-benar tenang? Bukan ketiduran karena lelah, tapi benar-benar tenang. Tanpa takut besok, tanpa membenci diri sendiri, tanpa membawa dendam. Jarang toh, karena manusia sekarang tidur bukan untuk istirahat, tapi untuk kabur sebentar dari hidupnya sendiri. Ilmu ngerasake yang hilang dari manusia modern. Ndak toleh, leluhur Jawa dulu punya satu ilmu sederhana, tapi sekarang hampir hilang. Namane ngerasake. Merasakan penuh kesadaran. Sekarang, manusia tepat sekali bereaksi. Sedikit tersinggung langsung marah. Sedikit gagal langsung merasa hidup tamat. Padahal belum sempat benar-benar merasakan isi batinnya sendiri. Orang Jawa kuno itu unik. Kalau sedih, dia duduk dulu. Diam dulu. Merasakan dulu. Bukan langsung lari. Karena mereka tahu, emosi yang dipaksa hilang biasanya malah bersembunyi di bawah sadar. Dan nanti muncul lagi. Lebih besar. Dalam Serat Centini ada wejangan. Rasa kang ora dirumat bakal dadi loro. Perasaan yang tidak dirawat akan menjadi penyakit. Lihat, bahasa leluhur memang sederhana, tapi dalam. Sekarang ilmu modern juga mulai sadar. Emosi yang ditekan terus-menerus bisa mempengaruhi tubuh. Stres berkepanjangan bisa mengganggu tidur, mengganggu hormon, melemahkan imun tubuh. Makanya ada orang yang hasil medisnya normal, tapi badannya tetap capek terus. Karena yang sakit bukan tubuhnya dulu, tapi batinnya. Aku pernah bertemu perempuan muda, kerja di kota besar, karier bagus, tapi tiap malam dadanya sesak, padahal tidak punya penyakit paru-paru. Setelah cerita panjang, ternyata dia sudah bertahun-tahun memendam rasa kecewa pada ayahnya. Tidak pernah diungkapkan, tidak pernah diterima, hanya disimpan. Dan tiap malam sebelum tidur, otaknya memutar luka yang sama, tanpa sadar. Terus begitu. Lalu seorang eyang putri memberinya wejangan aneh. Setiap malam sebelum tidur, letakkan tangan di dada. Lalu bilang, aku ngerti awakmu kesel. Aku ngerti awakmu sedih. Aku ora ninggal awakmu. Aku tidak meninggalkan diriku sendiri. Awalnya dia merasa konyol. Ngomong sendiri kayak orang kurang sinyal. Hele-hele. Tapi setelah dilakukan rutin, dadanya perlahan lebih ringan. Karena untuk pertama kalinya dia berhenti memusuhi dirinya sendiri. Dok toleh,
Kadang yang paling dibutuhkan manusia bukan motivasi, bukan ceramah panjang, tapi merasa ditemani oleh dirinya sendiri. Dalam ilmu modern ini disebut self-compassion, belas kasih pada diri sendiri. Dan ternyata itu sangat mempengaruhi kualitas tidur dan kesehatan mental. Leluhur Jawa menyebutnya ngerengkuh rasa, memeluk rasa. Makanya 3 menit sebelum tidur itu penting, karena disitulah kamu bisa memilih mau memukul dirimu lagi atau mulai memeluk batinmu sendiri. Suwung, keheningan yang ditakuti manusia. Ndok Toleh, ada satu hal yang paling ditakuti manusia modern. Bukan hantu, bukan miskin, bukan kiamat, tapi suwung, sunyi, kosong. Makane manusia sekarang sulit jauh dari suara. Harus ada musik, harus ada video, harus ada notifikasi, harus ada distraksi. Karena kalau benar-benar sunyi, dia mulai mendengar luka dalam dirinya. Nah, padahal dalam ilmu Jawa kuno, suwung itu bukan musuh. Suwung adalah tempat manusia bertemu dirinya yang asli. Dalam serat Sabda Palon ada wejangan. Saka suwung manungsa ngerti dalan bali. Dari kesunyian, manusia mengetahui jalan pulang. Pulang lagi-lagi bukan soal rumah, tapi kembali sadar siapa dirinya. Aku pernah bertemu seorang pemuda. Kerja di dunia hiburan digital. Rame setiap hari. Followers ratusan ribu. Kontennya lucu. Semua orang bilang hidupnya menyenangkan. Tapi dia cerita, "Pak, saya takut malam." Kenapa? Karena saat malam dan semua notifikasi berhenti, dia merasa kosong sekali. Nah, itu yang jarang dibahas manusia sekarang. Keramaian kadang cuma obat bius, supaya manusia tidak mendengar kehampaan dalam dirinya. Makanya leluhur Jawa dulu punya kebiasaan unik. Sebelum tidur, mereka kadang duduk diam tanpa bicara. Tidak ngapa-ngapain. Tidak mencari hiburan, hanya diam. Karena diam adalah cara membersihkan gema dunia. Ilmu modern sekarang menyebut manfaat keheningan sangat besar. Saat manusia duduk tenang, sistem saraf parasimpatis aktif. Detak jantung melambat, tekanan stres turun, otak mulai memulihkan diri. Bahkan memori emosional lebih tertata. Nah, ternyata leluhur dulu sudah praktek begitu sejak lama. Bedane, orang modern baru percaya kalau sudah ada bahasa ilmiahnya. Kalau belum ada bahasa Inggrisnya, dikira tahayul. Lah, Ndok Toleh, malam ini coba jangan langsung tidur sambil pegang HP. Taruh dulu. Diam dulu. Dengarkan napasmu sendiri. Karena bisa jadi yang selama ini kamu cari kemana-mana sedang menunggumu di dalam keheningan. Dan jangan takut kalau mulai muncul rasa sedih saat sunyi. Kadang itu bukan pertanda lemah, tapi pertanda batinmu akhirnya punya kesempatan bicara. Kenapa malam sering membuka luka lama? Ndok Tole, putu-putuku kabeh. Ada pertanyaan yang sering muncul. Kenapa ya? Kalau malam kok hati jadi lebih berat,
Siang hari masih kuat, masih bisa ketawa, masih bisa kerja, masih bisa pura-pura baik-baik saja. Tapi begitu malam datang, kok tiba-tiba semua terasa kosong? Jawabannya sederhana, Ndok. Karena malam itu jujur. Siang hari, manusia sibuk memakai topeng. Topeng pekerja keras, topeng orang bahagia, topeng orang kuat, topeng aku ndak apa-apa. Tapi malam pelan-pelan membuka semuanya. Dalam ilmu Jawa kuno, malam dianggap waktu ketika rasa menjadi lebih tajam. Rasa itu bukan cuma perasaan, tapi getaran batin paling dalam. Makanya, orang dulu sering mendapat wangsit saat malam, bukan karena malam penuh sihir, tapi karena saat malam, pikiran luar mulai tenang dan suara bawah sadar mulai terdengar. Ilmu modern juga bilang begitu. Saat malam, aktivitas luar berkurang. Otak mulai memproses emosi yang tertunda sepanjang hari. Kenangan lama muncul lagi. Perasaan yang dipendam naik ke permukaan. Makanya, orang yang terlihat kuat siang hari bisa mendadak rapuh saat malam. Aku pernah bertemu seorang supir online. Pendiam, kalem, murah senyum. Tapi tiap malam dia susah tidur. Kalau mata mulai merem, selalu muncul wajah almarhum ibunya. Ibunya meninggal waktu dia masih marah besar, belum sempat minta maaf. Tahun-tahun dia menyimpan rasa bersalah itu. Siang hari dia sibuk kerja, keliling kota, ketawa sama penumpang. Tapi malam, rasa itu datang lagi. Dia bilang, "Pak, saya takut tidur." Nah, banyak manusia sebenarnya bukan takut gelap, tapi takut bertemu isi batinnya sendiri. Lalu seorang sesepuh memberinya pitutur sederhana. Sebelum tidur, duduk tenang, tarik napas pelan, lalu ucapkan, "Ibu, aku durung sampurno, tapi aku tresno. Ibu, aku belum sempurna, tapi aku mencintaimu." Tidak ada ritual aneh, tidak ada tumbal, tidak ada mantra menyeramkan. Hanya keberanian mengakui rasa. Dan perlahan, lelaki itu mulai bisa tidur lebih tenang. Karena luka yang diterima lebih ringan daripada luka yang terus ditolak. Dalam serat Dormo Gandul ada pitutur, "Sing ditolak rasa bakal dadi bayangan." Perasaan yang ditolak akan menjadi bayangan. Bayangan itu apa? Kecemasan, mimpi buruk, overthinking, ledakan emosi, rasa kosong. Makanya Ndok, Tole, 3 menit sebelum tidur itu penting sekali. Karena disitulah manusia bisa berhenti lari dan mulai mendengar luka yang sebenarnya meminta dipeluk. Legenda Jawa tentang tidur dan batin. Ndok, Tole, leluhur Jawa itu aneh tapi dalam. Banyak ajarannya dibungkus cerita, biar gampang diingat. Salah satunya tentang lelungan wengi, perjalanan malam. Dulu orang tua Jawa sering bilang, jangan tidur dengan hati kotor, nanti rohmu nyasar. Manusia modern dengarnya langsung, wah, tahayul. Padahal maknanya psikologi sekali. Saat manusia tidur, otak sedang menyusun ulang memori. Emosi diproses, energi tubuh dipulihkan. Nah,
Kalau sebelum tidur isi batinmu penuh amarah, takut, dan kebencian, maka tubuhmu istirahat dalam keadaan perang. Makanya bangun tetap lelah. Leluhur Jawa menggambarkannya sebagai ruh tersesat, karena jiwa manusia terasa tidak pulang, tidak utuh. Dalam babat Tanah Jawa ada wejangan. Ati kang kebak geger bakal nyingkirake padang. Hati yang penuh kegaduhan akan menjauhkan cahaya. Cahaya di sini bukan lampu, tapi kejernihan batin. Aku pernah mendengar kisah nyata dari seorang penjaga malam rumah sakit. Sudah belasan tahun kerja malam. Dia bilang, orang yang sebelum tidur penuh kemarahan, biasanya tidurnya gelisah, ngigau, giginya mengeras, tubuhnya tegang. Sedangkan orang yang hatinya lebih tenang, nafasnya beda, tubuhnya lebih rileks. Nah, ilmu modern ternyata mendukung itu. Emosi memang memengaruhi kualitas tidur. Stres membuat hormon kortisol naik. Tubuh susah masuk kondisi pemulihan. Jantung tetap siaga. Otak tetap waspada. Jadi, jangan heran kalau hidupmu terasa berat terus. Kalau tiap malam kamu tidur sambil perang dalam kepala sendiri. Leluhur Jawa punya satu ajaran sederhana. Resikno rasa sakdurunge tilem. Bersihkan perasaan sebelum tidur. Bukan berarti pura-pura bahagia. Bukan berarti semua masalah hilang. Tapi minimal jangan bawa racun batin masuk ke tidurmu. Kadang caranya sederhana sekali. Memaafkan sedikit. Mengikhlaskan sedikit, atau sekedar berkata, hari ini aku sudah berusaha. Dok, toleh, manusia sekarang sering terlalu kejam pada dirinya sendiri. Kalau gagal sekali, langsung merasa hidupnya tamat. Kalau ditolak sekali, langsung merasa tidak berharga. Padahal, batin manusia itu seperti tanah. Kalau tiap malam ditaburi racun, lama-lama tidak ada yang tumbuh. 3 menit yang mengubah hidup seorang perempuan. Dok, toleh, aku mau cerita lagi tentang seorang perempuan bernama Ratih. Bukan orang sakti. Bukan orang kaya, cuma pegawai toko biasa. Hidupnya sederhana, tapi isi kepalanya tidak sederhana. Setiap malam dia selalu merasa gagal, melihat teman-temannya menikah, punya rumah, punya usaha, sedangkan dia masih begitu-begitu saja. Malam hari jadi siksaan. Sebelum tidur dia scrolling media sosial. Lihat hidup orang lain, bandingkan lagi, sedih lagi, menangis lagi. Tidur sambil merasa dirinya kalah. Lalu suatu hari dia bertemu seorang nenek tua di kereta. Nenek itu cuma bilang, "Dok, ojo turu sambil ngenyek awakmu dewe. Nak, jangan tidur sambil menghina dirimu sendiri." Kalimat sederhana, tapi nusuk ke jantung. Nenek itu lalu ngajari ritual kecil. 3 menit sebelum tidur, matikan HP. Duduk tenang, tarik nafas, lalu sebutkan pelan. Aku isih urip. Aku masih hidup. Aku isih duwe kesempatan. Aku masih punya kesempatan.
Aku ora kalah. Aku tidak kalah. Awalnya Ratih merasa aneh, tapi karena sudah terlalu capek hidup, dia mencoba. Malam pertama menangis. Malam kedua masih kosong. Malam ketiga mulai tenang sedikit. Dan setelah beberapa bulan, sesuatu berubah. Bukan langsung kaya, bukan langsung hidup sempurna, tapi pikirannya tidak segelap dulu. Dia mulai berani mencoba hal baru. Tidurnya lebih nyenyak, wajahnya lebih hidup. Karena ternyata yang selama ini menghancurkannya bukan keadaan, tapi suara dalam dirinya sendiri. Dalam ilmu psikologi, pikiran yang diulang terus sebelum tidur akan lebih mudah tertanam di bawah sadar. Leluhur Jawa menyebutnya nandur rasa, menanam rasa. Nah, kalau tiap malam kamu menanam rasa kalah, ya hidupmu penuh rasa kalah. Kalau tiap malam kamu menanam harapan, batinmu perlahan ikut berubah. Dalam serat Sabdo Palon ada pitutur. Urip iku manut swaraning batin. Hidup mengikuti suara batin. Maka hati-hati dengan suara yang kamu ulang setiap malam. Karena bisa jadi itulah yang diam-diam sedang membentuk masa depanmu. Dok, malam ini coba sebelum tidur nanti jangan sibuk mencari jawaban hidup dulu. Tenangkan dulu isi kepalamu. Karena air yang keruh tidak bisa memantulkan bulan. Dan batin yang terlalu gaduh sulit mendengar arah hidupnya sendiri. Manusia modern kehilangan ritual malam. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Kalau dipikir-pikir, manusia modern itu makin canggih, tapi makin bingung cara menenangkan dirinya sendiri. Bisa pesan makanan dalam 5 menit, bisa video call lintas negara, bisa bikin wajah glowing pakai filter. Tapi begitu disuruh duduk diam 3 menit, gelisah kayak cacing kepanasan. Padahal leluhur Jawa dulu sangat menghormati malam. Karena malam dianggap waktu membersihkan batin. Makanya dulu malam tidak dipakai untuk terlalu banyak keramaian. Lampu redup, suara pelan, obrolan mulai tenang. Tubuh dan jiwa dipersiapkan untuk istirahat. Sekarang, malam malah jadi pasar. Otak dihajar cahaya layar, jantung dipacu drama, emosi dipancing berita. Tubuh lelah, tapi saraf tidak pernah benar-benar tenang. Dalam ilmu modern, paparan informasi berlebihan sebelum tidur membuat otak sulit masuk fase istirahat dalam. Makanya banyak orang tidur lama, tapi bangun tetap capek. Karena tubuhnya tidur, tapi pikirannya masih lari maraton. Dalam serat Centini ada pitutur. Wengi iku waktu ngumbah ati. Malam adalah waktu mencuci hati. Indah sekali. Leluhur tidak bilang malam untuk pamer, tidak bilang malam untuk membandingkan hidup, tapi untuk membersihkan hati. Pernah aku bertemu seorang pemuda. Usianya baru 25, sukses jualan online. Penghasilannya besar, tapi tiap malam panik attack. Dadanya berdebar, tangannya dingin, pikirannya merasa akan mati. Dokter bilang secara fisik dia sehat. Lalu kenapa tubuhnya seperti perang? Karena otaknya tidak pernah berhenti siaga.
Bangun lihat notifikasi, tidur lihat notifikasi, makan sambil kerja, istirahat sambil mikir target. Tubuh manusia itu bukan mesin, Dok. Kalau terus dipaksa tegang, lama-lama batinnya retak. Lalu seorang bini sepuh memberi wejangan sederhana. Setiap malam, 1 jam sebelum tidur, jangan sentuh pekerjaan. Jangan buka keributan. Buat tubuh tahu, perang hari ini sudah selesai. Awalnya pemuda itu tidak percaya. Katanya terlalu sederhana. Manusia modern memang begitu. Kalau sederhana dianggap tidak ampuh. Kalau ribet baru dipercaya. Kalau ada asap kemenyan baru dianggap sakti. Hele. Tapi setelah dilakukan rutin, panik attack-nya perlahan berkurang. Karena tubuh akhirnya punya kesempatan merasa aman. Leluhur Jawa sebenarnya paham sekali. Manusia tidak bisa tidur tenang kalau jiwanya merasa terus diburu. Makanya ada ajaran. Wenehono wengi kanggo rasa ambegan. Berikan malam untuk rasa bernafas. Karena jiwa juga butuh ruang istirahat. Rahasia napas dalam ilmu Jawa kuno. Ndok Toleh, ada satu hal sederhana, murah, gratis, tapi sekarang dilupakan manusia. Napas. Orang modern itu lucu, cari ketenangan kemana-mana. Padahal sejak lahir tubuh sudah membawa alat penenang alami. Ya napas itu. Leluhur Jawa kuno punya banyak laku tentang pernapasan. Bukan buat terbang, bukan buat kebal golok, tapi untuk mengatur batin. Dalam dunia modern sekarang, napas pelan dan sadar memang terbukti bisa menenangkan sistem saraf. Detak jantung turun, hormon stres berkurang, otak lebih rileks. Nah, orang Jawa kuno menyebutnya noto ambegan, menata napas. Karena napas dianggap jembatan antara tubuh dan rasa. Dalam serat Dormo Gandul ada wejangan. Sopo ngerti ambegane, ngerti dalaning batine. Siapa memahami napasnya, memahami jalan batinnya. Dalam sekali itu. Coba perhatikan. Kalau manusia marah, napasnya cepat. Kalau takut, napasnya pendek. Kalau cemas, dadanya sempit. Tubuh dan batin itu nyambung. Makanya 3 menit sebelum tidur, leluhur sering duduk tenang sambil mengatur napas. Tarik perlahan, buang perlahan. Bukan mistis, tapi cara memberi sinyal ke tubuh. Semua aman. Aku pernah bertemu seorang mahasiswa. Susah tidur sejak skripsi. Begitu rebahan, kepalanya muter terus. Besok sidang, besok revisi, besok masa depan, besok gagal. Akhirnya, seorang eyang mengajarinya laku sederhana. Sebelum tidur, tarik napas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, buang perlahan 6 hitungan. Lalu sambil mengucap pelan, aku ora dioyak urip. Aku tidak sedang dikejar hidup. Awalnya dia ketawa, katanya kayak latihan jadi tabung gas. Tapi dilakukan terus, dan perlahan tidurnya membaik. Karena tubuh manusia itu mendengarkan napas. Dalam ilmu modern, cara bernapas memang mempengaruhi sinyal ke otak. Napas tenang memberi pesan bahwa tubuh aman, dan tubuh yang merasa aman lebih mudah tidur nyenyak.
Ndok Toleh, kadang manusia terlalu sibuk mencari jalan keluar besar. Padahal ketenangan sering dimulai dari satu tarikan napas yang sadar. 3 menit yang menyelamatkan batin. Ndok Toleh, aku mau jujur sedikit. Sebagian manusia sekarang tidak benar-benar hidup. Mereka cuma bertahan, bangun, kerja, capek, tidur, ulang lagi. Harinya berjalan, tapi batinnya mati pelan-pelan. Dalam Nagara Kertagama ada ajaran tentang hening, bukan sekedar diam, tapi keadaan ketika manusia kembali utuh dengan dirinya. Karena manusia yang terlalu jauh dari dirinya sendiri akan merasa kosong meski dikelilingi banyak hal. Aku pernah bertemu bapak-bapak tua, penjual kopi kecil di pinggir jalan. Hidupnya sederhana sekali, tapi wajahnya tenang. Aku tanya, "Pak, kok jenengan kelihatan adem terus?" Dia ketawa kecil, lalu jawab, "Saya tiap malam ngobrol dulu sama hati saya." Nah loh, kedengarannya sederhana, tapi banyak orang tidak pernah melakukannya. Bapak itu punya ritual kecil sebelum tidur. Tidak lama, hanya 3 menit. Duduk diam, tarik nafas, lalu bertanya, "Hari ini aku jadi manusia seperti apa?" Kalau ada salah, dia akui. Kalau ada sedih, dia rasakan. Kalau ada syukur, dia nikmati. Itu saja. Tapi justru itu yang menjaga jiwanya tetap waras. Dalam psikologi modern, kebiasaan refleksi diri memang membantu kestabilan emosi. Karena manusia jadi sadar apa yang ia rasakan. Tidak menumpuk semuanya jadi racun bawah sadar. Leluhur Jawa menyebutnya ngilo batin, bercermin ke dalam diri. Karena sebelum tidur, batin manusia sedang paling jujur. Dalam pitutur Semar ada wejangan, wong sing wani meneng bakal ngerti suaraning urip. Orang yang berani diam akan mengerti suara kehidupan. Tapi masalahnya manusia sekarang takut diam. Karena diam membuatnya sadar betapa lelah dirinya sebenarnya. Ndok Toleh, malam ini aku tidak meminta kamu jadi suci. Tidak meminta kamu langsung bebas masalah. Aku cuma meminta satu hal kecil. Sebelum tidur nanti, berikan 3 menit untuk dirimu sendiri. Bukan untuk dunia, bukan untuk pekerjaan, bukan untuk media sosial, tapi untuk jiwamu sendiri. Karena bisa jadi selama ini semua orang sudah mendengarkan dirimu kecuali kamu sendiri. Dan kadang hidup mulai berubah bukan saat manusia menemukan jawaban besar, tapi saat akhirnya ia berhenti meninggalkan batin sendiri. Sebelum tidur, manusia sedang menanam masa depannya. Rahayu, Ndok Toleh, putu-putuku kabeh. Tanpa sadar, setiap malam manusia itu sedang menanam sesuatu. Ada yang menanam ketakutan, ada yang menanam dendam, ada yang menanam rasa kalah, dan ada juga yang mulai menanam ketenangan. Nah, masalahnya banyak orang tidak sadar bahwa bawah sadar itu seperti tanah. Apa yang sering ditanam lama-lama tumbuh. Kalau tiap malam isi kepalamu, aku gagal, aku tidak berharga, hidupku berantakan, maka pelan-pelan batinmu percaya, tubuhmu ikut percaya.
cara melihat hidupmu ikut berubah. Dalam ilmu psikologi modern, pikiran yang diulang terus sebelum tidur lebih mudah masuk ke memori bawah sadar. Karena saat menjelang tidur, otak masuk kondisi rileks. Sugesti lebih mudah tertanam. Nah, leluhur Jawa ternyata sudah memahami itu sejak dulu. Makanya mereka sangat menjaga swara wengi, suara malam. Karena suara terakhir sebelum tidur akan tinggal lebih lama di batin. Dalam serat Sabda Palon ada pitutur. Ati iku sawah, tembung iku wiji. Hati adalah sawah, kata-kata adalah benih. Maka hati-hati dengan kata-kata yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri saat malam. Aku pernah bertemu seorang lelaki tua. Rumahnya kecil, hidupnya biasa saja. Tapi wajahnya teduh sekali. Dia bilang sesuatu yang sampai sekarang masih aku ingat. Kalau malam aku tidak minta kaya dulu, Pak Semar. Aku cuma memastikan hatiku tidak tidur dalam kebencian. Nah, itu dalam sekali. Karena manusia yang tidur sambil membenci, biasanya bangun tetap membawa racun yang sama. Dan racun batin itu licin. Kadang tidak langsung terasa, tapi pelan-pelan membuat hidup jadi gelap. Mudah marah, mudah iri, mudah putus asa. Tidur tidak nyenyak, bangun tidak bersemangat. Makanya leluhur Jawa dulu sangat menjaga hati menjelang tidur. Ada yang membaca doa, ada yang duduk diam, ada yang menarik napas pelan, ada yang sekedar bersyukur masih hidup hari itu. Karena malam dianggap waktu paling jujur, saat manusia tidak bisa lagi bersembunyi dari dirinya sendiri. Ndok Duleh, coba mulai malam ini, sebelum tidur nanti, jangan langsung rebah sambil membawa semua keributan dunia. Duduk sebentar, diam sebentar, beri kesempatan jiwamu bernapas. Karena bisa jadi, yang paling membutuhkan perhatianmu selama ini adalah batinmu sendiri. Ilmu Jawa kuno tentang mulih. Ndok Toleh, ada satu kata dalam Jawa kuno yang indah sekali. Pulang. Pulang. Tapi pulang yang dimaksud leluhur bukan cuma masuk rumah, melainkan kembali utuh ke dalam diri sendiri. Karena banyak manusia sekarang sebenarnya tersesat, bukan di jalan, tapi di dalam hidupnya sendiri. Siang hari sibuk mengejar pengakuan, mengejar uang, mengejar pujian, mengejar validasi, sampai lupa caranya tenang. Lalu malam datang dan hatinya terasa kosong, karena jiwanya tidak pernah benar-benar pulang. Dalam serat Centini ada pitutur, manungso kang adoh saka batini bakal kesel senajan turu dawa. Manusia yang jauh dari batinnya akan tetap lelah meski tidur lama. Nah, itu yang banyak terjadi sekarang. Tidur 8 jam, bangun tetap capek. Liburan mahal, pulang tetap kosong. Ketawa rame-rame, tapi malam nangis sendiri. Karena yang lelah bukan cuma tubuh, tapi jiwa. Aku pernah bertemu seorang perempuan tua di desa kecil. Rumahnya sederhana, atapnya bahkan bocor sedikit. Tapi wajahnya damai sekali. Dia punya kebiasaan kecil sebelum tidur. Setiap malam dia mematikan lampu lebih awal. Duduk di teras, mendengar suara malam, lalu berkata pelan, "Alhamdulillah, atiku isih urip. Syukur, hatiku masih hidup. Bukan syukur karena kaya, bukan syukur karena hidup sempurna, tapi syukur karena batinnya belum mati." Dan itu penting sekali, Ndok Toleh,
Karena manusia bisa miskin harta, tapi tetap hidup. Tapi kalau batinnya mati, hidup terasa gelap meski semuanya ada. Leluhur Jawa menyebut kondisi damai itu ayem, tenang yang tidak tergantung keadaan. Ilmu modern sekarang menyebut pentingnya gratitude, rasa syukur untuk kesehatan mental. Orang yang melatih rasa syukur sebelum tidur cenderung tidurnya lebih baik, emosinya lebih stabil, pikirannya lebih ringan. Lihat, leluhur dan ilmu modern ternyata saling menyapa lagi, cuma beda pakaian bahasa. Ndak toleh, 3 menit sebelum tidur itu sebenarnya adalah jalan pulang kecil. Pulang dari keramaian, pulang dari kepalsuan, pulang dari perang isi kepala. Dan manusia yang bisa pulang ke dirinya sendiri biasanya lebih kuat menghadapi hidup. Pitutur penutup Semar. Ndok toleh, putu-putuku kabeh. Hidup memang tidak selalu mudah. Kadang dunia terlalu bising. Kadang hati terlalu lelah. Kadang manusia terlalu lama memendam luka. Tapi ingat satu hal, jiwamu juga ingin didengar. Jangan setiap malam kamu hanya memberi makan tubuhmu, tapi membiarkan batinmu kelaparan. Jangan setiap malam kamu sibuk melihat hidup orang lain, sampai lupa memeluk hidupmu sendiri. Karena seringkali yang membuat manusia hancur bukan masalahnya, tapi karena ia terlalu lama memerangi dirinya sendiri. Dalam Bharatayuda ada pitutur, perang paling abot yaiku perang lawan diri pribadi. Perang paling berat adalah perang melawan diri sendiri. Dan banyak manusia modern setiap malam sedang perang itu. Maka mulai malam ini, sebelum tidur nanti, cobalah berhenti sebentar. Matikan keramaian, tarik nafas pelan, dengarkan detak hidupmu sendiri. Lalu katakan pada dirimu, aku wis cukup, aku sudah cukup. Aku isih urip, aku masih hidup. Aku pantas oleh tentrem. Aku pantas mendapatkan ketenangan. Karena ketenangan bukan hadiah dunia, tapi sesuatu yang mulai tumbuh saat manusia berhenti meninggalkan batinnya sendiri. Dan kalau malam terasa berat, jangan takut. Kadang gelap memang datang bukan untuk menghancurkan manusia, tapi supaya manusia belajar melihat cahaya kecil dalam dirinya sendiri. Ndok toleh, sebelum aku pamit, aku titip pitutur kecil dari leluhur. Ojo turu nggawa sengit, ojo tangi nggawa putus asa. Jangan tidur membawa kebencian, jangan bangun membawa putus asa. Terjadilah batin yang luwih ayem, terjadilah tidur yang membawa pemulihan. Terjadilah hati yang tidak lagi memusuhi dirinya sendiri. Terjadilah jiwa yang berani pulang pada ketenangan. Terjadilah langkah hidup yang lebih terang. Terjadilah manusia-manusia yang tetap lembut meski dunia sering keras. Rahayu, rahayu, rahayu rejeki urip cukup aman slamet sakabehe. Krono Gusti. Tan samar mawaring sapa sinok maya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumuping rasa jati